cinta, dengan tulus sayang sama orang itu, ketika diberi amanah, kita akan menjalankan amanahnya sebaik mungkin. Jadi itu menurut aku ya. Pernah suatu ketika aku drop saat beliau meninggal, aku drop nggak mau kuliah. Pokoknya sama sekali nggak mau kuliah, karena pikiran aku saat aku drop sedih, ngapain gua kuliah lagi, orang dia udah nggak ada, jadi udah nggak ada tujuan lagi buat apa kuliah saat itu. Akhirnya karena saya down berapa bulan, saya harus mengumpulkan keberanian dan nekat yang kuat bahwa ini adalah amanah. Amanah itu harus dijalankan sebaik mungkin. Tujuan dari amanah ini apa? Untuk membuat kakak saya bahagia sendiri kan? Dia akan bahagia loh kalau saya bisa menyelesaikan kuliah ini. Oh iya ya, jadi saya harus berpikir sendiri. Ini ngapain saya kuliah? Oh iya ya, kalau saya bisa lulus kuliah, kakak saya senang loh saya bisa lulus kuliah. Entah itu nanti akan digunakan atau enggak, tapi kan istilahnya pasti kan ada aja ilmunya. Jadi buat saya itu memang saya nggak menampik bahwa saya kuliah ini tujuannya pertama amanah, dan yang kedua insya Allah masa depan saya lebih baik ketika saya sudah tidak di dunia industri lagi, entertainment, mudah-mudahan kan bisa di jalan apa yang saya kuliah sekarang. Jurusannya berat Shay, politik. Karena gini, kenapa politik? Karena mungkin almarhum itu sudah tahu kualitas saya, kapasitas saya gitu kan. Dan yang kedua itu dia tahu tujuan dia itu sangat mulia. Kalau saat menempatkan saya di politik, dia di hukum, biar kita tuh berkesinambungan di parlemen itu untuk membantu wanita atau perempuan dan anak-anak. Itu keinginan beliau. Insya Allah ya, karena juga udah ada yang ditarik nih masuk politik. Jadi insya Allah lah, saya lihat dulu ke depannya bagaimana. Aduh, deg-degan banget, nervous pertama kali sidang. Oh ini tuh rasanya sidang, bagaimana orang itu mahasiswa stres-stresnya kan, kita harus bikin makalah kan, laporan magang itu ya kan. Jadi bikin laporan makalahnya itu 45 halaman. Jadi kita bikin laporan selama magang tuh ngapain aja. Kita harus menceritakan tentang perusahaan tersebut. Jadi kita harus menguasai latar belakangnya perusahaan itu seperti apa. Jadi deg-degan. Tapi lumayan bisa dong, tetap. Lumayan bisa. Judulnya itu saya mau pakai strategi komunikasi pemasaran PT Onsu, PT Pangan Perkasa, tetap dong PT. Jadi karena sana komunikasi pakai strategi digunakan ya, ada strategi komunikasi pemasaran. Bulan, bayangin dalam sebulan. Kalau soalnya magang itu cuma dikasih waktu sebulan, jadi kita dalam sebulan ini harus sudah selesai itu makalahnya, laporan. Stres gak kepala? Kalau aku sih sidang berapa? April, Mei, Juni? Sidang tahun depan. Tahun depan Mei ya? Nah, insya Allah Mei. November wisuda. November baru wisuda. Masya Allah, iya benar. Insya Allah November baru wisuda. Karena pikirannya udah pengen buru-buru sidang aja. Sidangnya itu antara bulan Mei sampai kan? Oktober. Nah, itu baru sidang, benar. Sidangnya tuh Mei sampai Oktober. Nah, wisudanya itu bulan November, lama juga. Bimbingan dulu. Ternyata masih lama juga, tapi ya mudah-mudahan lulus. Iya. Banyak kita pagi-pagi di mobil nih. Pagi-pagi udah datang duluan. Kokoh, ayo dong Kokoh. Apa namanya? Kita ngebahas tentang perusahaan. Oke, ayo cepetan, apa aja yang lo tahu? Mau berusaha, pertama kali perusahaan dibuat, itu tanggal berapa, kayak gitu. Nanya dulu sama yang honornya, jangan sampai salah ini presentasi perusahaan Kokoh sendiri gitu kan. Jadi kita harus tahu bener nggak kalau perusahaan itu di tanggal segini, begini, mau udah mempunyai outletnya tuh banyak, segala macam tentang perusahaan prediksi. Iya, emang kebetulan dapatnya barengan, kalau enggak ya enggak. Gue dapat kebetulan barengan, dapat ekstra. Aduh, support banget deh Kak Ruben, support banget, dia support banget aku. Ayo nih ya, lu bisa, papanya bisa. Ingat ya, kita tuh yang benar-benar ya Allah, kita di sini gitu kan, kita tuh udah seneng banget, iya nih kita, ya Allah, kita udah nggak nyangka karena udah sejauh ini kita akhirnya bisa kuliah gitu kan, nggak nyangka banget. Aku pun mana pernah aku bermimpi akhirnya bisa hampir lulus kuliah lagi, karena saat itu aku udah mulai terpentok dengan kerja. Ketika kita udah keasikan kerja, kita berpikir kan, buat apa kuliah lagi kalau udah bisa nyari uang, udah bisa kerja kan, gitu kan. Makanya begitu saya diamanatkan untuk kuliah
sekali lagi itu tuh senang banget, apalagi Ruben tuh ya Allah, insya Allah ya lulus gitu. Satu tujuan kita tuh sama, kita ingin nyenangin almarhumah, semoga almarhumah tuh bahagia dengan segala pengorbanan kita, itu tujuannya kita sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.